Gimana perasaan kalian, weh, kalau dengar si Mukesing bilang itu di depan kalian? Tajam kali mulutnya. Memang patut kalian musnahkan biadab semacam si Mukesing ini memang. Oke kawan-kawan, sebelumnya karena kalian udah klik video dan subscribe channel ini, aku ucapkanlah dulu. Makasih ya. Nah, kali ini kita akan bahas kisah Jyoti Singh, korban pemerkosaan paling brutal di India. Si Jyoti Singh ini merupakan mahasiswa kedokteran yang berusia 23 tahun saat kejadian mengerikan itu menimpa dirinya. Di Delhi, dia magang sebagai fisioterapis dengan impian ingin menjadi dokter. Si Jyoti ini berasal dari sebuah desa terpencil di Uttar Pradesh, sebuah provinsi miskin di utara India. Di India, kebanyakan orang tua hanya menyekolahkan anak laki-lakinya. Namun, ayah si Jyoti ini rela banting tulang menyekolahkan putrinya itu. Sampai-sampai, ayahnya rela menjual tanah demi membiayai pendidikan si Jyoti. Bayangkanlah weh, udah gitu sayangnya bapak si Jyoti dengan perjuangannya. Tapi mesti menghadapi kenyataan pahit. Anak yang dikasihnya itu harus mengalami kejadian buruk yang gak pernah dibayangkan dan diharapkannya. Beginilah kejadian brutal itu dimulai. Jadi kan weh, pada malam tanggal 16 Desember 2012, setelah menonton film Life of Pi di kota Delhi, Jyoti Singh pulang bersama temannya, seorang pemuda bernama Awindra Pratap Pandey, atau biasa dipanggil Pandey. Jyoti dan temannya itu kemudian naik ke sebuah bus setelah si kernet bilang tujuannya ke Dwarka, arah rumah si Jyoti. Ada 6 orang di dalam bus itu, termasuk sang supir, seorang pria bernama Ram Singh. Namun Pandey, pemuda yang menemani Jyoti, merasa curiga karena bus itu tidak melalui rute yang seharusnya. Tak hanya itu, pintu bus juga dalam keadaan tertutup. Biasanya di India, pintu itu terbuka, Wak. Ketika ia protes, ia terlibat perkelahian dengan para pria di dalam bus itu dan dihajar hingga pingsan dengan sebuah batang besi. Kemudian, mereka menarik Jyoti ke belakang bus, memukulinya dan memperkosanya ramai-ramai. Salah satu pelaku bernama Ram Singh juga merusak kemaluan, rahim, dan ususnya dengan cara memasukkan batangan besi panjang. Besi berkarat itu lalu dicabut kuat-kuat hingga ususnya terburai. Emang gak ada otak si Ram Singh Kimbe ini. Nah, pada saat ditangkap dan diinterogasi, salah satu pelaku bersaksi bahwa mereka tidak menancapkan besi ke kemaluan si Jyoti. Dia mengaku melihat Ram Singh memang menarik sesuatu seperti tali dari tubuh si Jyoti. Benda seperti tali yang dimaksud ternyata bukan lain adalah usus gadis malang itu. Jyoti pada malam kejadian tak hanya tinggal diam ketika menerima perbuatan bejat itu. Dia berusaha keras melawan dengan menggigit 3 penyerangnya, bahkan meninggalkan bekas gigitan yang kemudian menjadi barang bukti. Setelah mereka puas, para penyerangnya kemudian melemparkan tubuh Jyoti dan temannya dari atas bus yang masih berjalan. Memang bangkel orang ini. Para penduduk sekitar yang melihatnya segera menolong dan melarikan mereka ke rumah sakit. Nyawa Pandey berhasil diselamatkan walaupun dengan luka parah. Namun sayang, setelah penyiksaan berat yang dialaminya itu, Jyoti akhirnya meninggal dunia. Kasus itu membuat publik India sangat marah. Alasannya karena sebelum insiden yang menimpa Jyoti, kasus lain juga terjadi di bus tersebut pada malam yang sama. Bus tersebut sebenarnya bukanlah bus kota, melainkan bus charter yang disewa oleh tersangka bernama Ram Singh. Bus semacam itu bahkan tak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang karena kacanya yang gelap dan tak terlihat dari luar. Namun, Ram Singh dan kawan-kawannya memutuskan untuk membawa kendaraan itu keluar untuk bersenang-senang. Sebelum Jyoti, korban lainnya adalah seorang pria yang kurang beruntung dan naik bus naas tersebut. Dia dirampok lalu dilempar dari atas bus. Korban itu kemudian melaporkannya ke 3 polisi yang kebetulan ditemuinya di jalan. Namun, bukannya menolong dan mengejar si bus, mereka justru menyuruhnya untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat karena lokasi itu bukanlah wilayah
di mana mereka seharusnya bertugas. Sebenarnya, apabila ketiga polisi itu mau menjalankan tugasnya, tanpa meributkan permasalahan administrasi, nyawa si Jyoti mungkin masih bisa ditolong, weh. Jadi kan, weh, karena hukum India melarang nama asli korban dipublikasikan, koran-koran di India kemudian menjulukinya sebagai Nirbhaya. Nah, pas membuat berita itu, bukan nama Jyoti yang dibuat, tapi dengan samaran Nirbhaya. Jadi, Nirbhaya itu artinya tak kenal takut, karena ia dengan berani melawan para pemerkosanya. Kasus kematian Jyoti menyebabkan demonstrasi dan huru-hara besar-besaran di seluruh India akibat rakyat yang tak puas dengan kinerja polisi. Protes dimulai pada 21 Desember di Delhi, di mana ribuan pemprotes bentrok dengan polisi hingga melibatkan pelepasan gas air mata ke kerumunan demonstran. Aksi protes itu menjadi semakin besar keesokan harinya hingga polisi terpaksa menutup hingga 9 stasiun MRT agar kerumunan massa tidak semakin bertambah. Demonstrasi dan kerusuhan berlangsung hingga berhari-hari sampai-sampai perayaan Tahun Baru dibatalkan. Akibat kerusuhan itu, koran-koran India justru menyalahkan pihak kepolisian karena dianggap terlalu berlebihan dalam menangani protes dan menegur bahwa protes semacam itu tidak akan terjadi apabila aparat keamanan semenjak awal melakukan tugasnya dengan baik. Ternyata kan, weh, peristiwa serupa terjadi juga di berbagai wilayah di India, seperti Bangalore, Kalkuta, Chennai. Bahkan di luar India seperti Nepal, Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh. Di Paris, berita tentang aksi tak terpuji itu membuat kedutaan India dikepung, dan petisi dibuat untuk membuat India menjadi negara yang lebih aman bagi para kaum wanita. Secara statistik, kota New Delhi memang memiliki angka kekerasan seks tertinggi di seluruh penjuru India. Bahkan, statistik menyebutkan bahwa terjadi satu pemerkosaan tiap 18 jam dan angka pemerkosaan selalu naik setiap tahunnya. Hanya 1 dari 706 kasus pemerkosaan di kota itu pada tahun yang sama berhasil diselesaikan dan pemerkosanya benar-benar dihukum. Jadi sisanya dari 706 kasus itu, 705 itu tidak diproses dengan baik. Bayangkanlah, pemerkosa itu masih berkeliaran di mana-mana. Mungkin karena tuntutan rakyat, polisi kemudian bertindak cepat dengan melacak bus itu dan akhirnya menemukan sang pengemudi, si Ram Singh tadi. Dengan bantuan pandai korban pria yang selamat, polisi juga mendapatkan sketsa kelima penjahat lainnya. Tak hanya itu, ponsel milik korban yang dicuri juga dilacak untuk menemukan keberadaan mereka. Satu persatu, para tersangka pun tertangkap. Dimulai dari Ram Singh, kemudian saudaranya Mukesh Singh. Keduanya berasal dari slum area atau wilayah kumuh di Delhi dan berhasil ditangkap setelah sempat kabur ke Rajasthan. Tersangka lainnya yang juga ditangkap adalah Vinay Sharma, umur 20 tahun, seorang instruktur gym yang sebenarnya cukup terpelajar karena bisa berbahasa Inggris. Tersangka lain, Pawan Gupta, berusia 19 tahun, seorang penjual buah, serta Akshay Thakur berusia 28 tahun, seorang pencari kerja yang datang ke Delhi dan bahkan sudah memiliki anak istri. Yang paling mengejutkan kan, weh, identitas tersangka ke-6 yang ternyata adalah anak di bawah umur bernama M. Afros atau Raju. Nah, aku tunjukkanlah sama kalian muka si loak-loak yang jadi tersangka itu. Inilah mukanya, weh. Pengen awak lemparlah berdebah-berdebah ini ke mulut buaya, berjerak, biar gak ada lagi orang tolol memperkosa di muka bumi. Ram Singh, pemimpin geng-beng malam itu, kemudian diketahui melalui pengakuan rekan-rekan kerjanya bahwa ia adalah pria pemarah yang suka mengamuk karena kebiasaannya meminum alkohol. Pada 11 Maret, 4 bulan setelah kejahatannya, ia ditemukan tewas tergantung di dalam selnya. Hingga kini, tak pernah diketahui apakah ia bunuh diri ataukah sengaja dibunuh. Tersangka termuda yang kala itu belum genap berusia 18 tahun, si Raju tadi, mendapat hukuman paling ringan. Dia dipenjara selama 3 tahun dan kemudian didampingi untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik. Departemen yang mengurus anak-anak di India bahkan memberinya uang
dan sebuah mesin jahit. Berita terkini menyebutkan ia mencoba menjalankan hidup yang lebih jujur dengan bekerja sebagai koki. 4 tersangka sisanya, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, dan Pawan Gupta tetap mengaku tidak bersalah. Pengacara mereka bahkan mengatakan bahwa mereka berempat dipukuli dan dipaksa oleh polisi untuk mengaku. Namun tetap, pada 10 September 2013, pengadilan memutuskan mereka berempat bersalah dan menjatuhi mereka dengan hukuman setimpal, yakni hukuman mati dengan cara digantung. Matilah kalian semua. Peristiwa pembunuhan Jyoti Singh cukup menghebohkan dunia, bahkan mendorong Google untuk membuat doodle khusus untuk menghormati sang Nirbhaya. Kasus Jyoti diangkat 2 kali ke layar perak, yakni lewat film dokumenter kontroversial besutan BBC berjudul India's Daughter, yang diblok di YouTube oleh pemerintah India, dan sebuah serial kriminal Netflix berjudul Delhi Crime. Sekjen PBB saat itu, Ban Ki-moon, juga ikut turun tangan dan menyebut India untuk segera bangun, dan tak ada sesuatu pun yang bisa membenarkan aksi pemerkosaan. Ketika diwawancarai BBC, salah satu penyerang Jyoti, yakni Mukesh Singh, mengungkapkan bahwa ia sama sekali merasa tidak bersalah. Pihak perempuanlah yang justru bersalah karena ia keluar malam-malam, dan karena itu dia bukan wanita baik-baik, sehingga pantas diperkosa. Bahkan, ia menghina pria yang menemani Jyoti malam itu ikut bertanggung jawab karena dia tak cukup kuat untuk melindungi sang perempuan. Gimana perasaan kalian kalau dengar si Mukesh Singh bilang itu di depan kalian? Ketam kali mulutnya, memang patutlah dimusnahkan biadab semacam si Mukesh Singh ini memang. Pada Desember 2014, kasus lain kembali mencuat ketika seorang wanita diperkosa oleh pengemudi Uber. Tak banyak yang berubah memang semenjak aksi membela Nirbhaya mencuat. Bahkan, survei yang diadakan tahun 2017 masih menunjukkan Delhi kota keempat paling berbahaya bagi wanita di dunia dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kasus pemerkosaan paling banyak hingga menjabat sebagai rape capital. Namun, jika kasus Jyoti Singh memang mengubah sesuatu, hal itu adalah keberanian wanita untuk melaporkan apa yang dialaminya ke polisi. Semenjak kasus itu, ada lebih banyak wanita yang melaporkan kejadian yang ia alami ke pihak berwajib, bahkan naik hingga 100%. Jadi kan ternyata sebelum Jyoti Singh meninggal, dia sempat menitipkan pesan kepada ibunya. Dia menginginkan keenam pria yang telah memperkosanya itu dibakar hidup-hidup. Jadi kan ternyata si Mukesh Singh ini sempat mengatakan bahwa kejadian sadis itu sebetulnya cuma kecelakaan. Korban seharusnya tidak melawan. Dia seharusnya diam saja ketika diperkosa. Seandainya dia diam, kami akan menurunkan dia ke jalan setelah selesai memerkosa. Kami hanya akan melukai pacarnya, kata si Mukesh bangsat ini. Mukesh juga menilai hukuman mati tidak akan efektif menangkal kejahatan seksual di India. Survei juga mengatakan bahwa India adalah negara paling tidak aman bagi turis perempuan karena tingkat pemerkosaan dan gangguan kejahatan lainnya. Sekarang malah pemerkosa berpikir lebih baik membunuh setiap korbannya, toh dihukum mati juga. Maka kondisi ini lebih berbahaya buat perempuan, kata si Mukesh bangsat ini lagi. Jadi kawan-kawan, pesan yang bisa kusampaikan terutama untuk kaum perempuan, tetaplah jaga diri karena kasus kriminal bukan hanya dari niat pelakunya memang, tapi karena kesempatan tertengok mata si kimbek-kimbek itu. Jadi tetap waspada, jaga diri, dan berdoa. Terima kasih teman-teman. Janganlah lupa di subscribe. Makasih ya.